selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bertemu kembali di renungan harian pagi ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan, berkat anugerah penyertaan Tuhan, menolong kami bersama keluarga kami terkasih. Baik kami selaku suami, istri, anak, menantu, cucu, dan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Kau izinkan kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus doa kami naikkan. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan baca renungan di pagi ini. Diambil dalam Matius 22 ayat 34 sampai yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini judulnya keluarga yang mengasihi Tuhan dan sesama. Waktu saya remaja, saya suka film-film kartun. Saat menyalakan televisi, ada film Donald Bebek, ada film Tom and Jerry. Dan kedua film itu adalah favorit saya waktu kecil. Di situ ada hal yang menggelitik di hati saya. Tom and Jerry misalnya, selalu bertengkar, selalu hajar-hajaran, selalu saling kejar, selalu saling pukul. Sampai kadang-kadang namanya film kartun, kadang-kadang badannya peyok-peyok semua, tapi mereka bisa pulih dan lari terus kencang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, film-film itu film-film yang timbul karena kekerasan.
keras. Dan kadang-kadang membuat kita geli sendiri. Kok seperti itu ya? Bertengkar, pukul-pukulan sampai seperti itu. Dalam hati kecil saya katakan kenapa mereka tidak saling mengasihi. Tapi saya terperangap dan kaget juga. Setelah terjadi pertengkaran, kadang-kadang mereka berdua bisa tersenyum berjalan berdua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan para ahli Taurat selalu saja ingin mencobai Yesus. Pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus adalah, perintah manakah terutama dalam hukum Taurat? Sebenarnya apa yang mereka harapkan dari Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini? Apakah mereka berharap Yesus keliru begitu dalam menerjemahkan, atau mengatakan hukum Taurat yang jumlahnya mencapai ratusan banyaknya itu tidak penting, sehingga Yesus kemudian bisa dicap sebagai yang tidak baik oleh mereka? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Yesus dalam memahami hukum Taurat ini sangat luar biasa, yang sampai sekarang kita semua mengimani, sehingga mereka dengan mudah bisa menggolongkan aliran-aliran mana yang mereka lakukan. Itu pandangan-pandangan yang sebenarnya sangat keliru. Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan mengatakan yang terutama di dalam hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Juga dikatakan oleh Yesus, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan jawaban ini, keseluruhan hukum Taurat yang ada berarti tetap dianggap sangat penting oleh Yesus, tidak dibatalkan atau digantikan dengan hukum-hukum yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini adalah bentuk kasih. Salah satunya adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak mempertimbangkan keuntungan atau kerugian, kasih yang terwujud karena manusia terlebih dulu menerima kasih semacam itu dari Tuhan Yesus. Kasih semacam inilah yang pada dasarnya akan menjadi pembeda sikap hidup pengikut Kristus dengan mereka yang menolak Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kasih ini mengajarkan kepada kita untuk mengasihi keluarga, mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di sekitar kita, terlebih juga mengasihi Tuhan. Biarlah firman hari ini kita mengerti dan kita tahu, bukan menjadi atau mengajar tentang Tom and Jerry yang selalu terjadi pertengkaran sana sini, tetapi bolehlah dengan firman hari ini mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada dunia untuk saling menghargai, saling menolong, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau mengajar kami untuk mengasihi sesama kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terlebih kami selalu mengasihi Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh baik, Tuhan pemelihara kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan kegiatan kami di hari ini, sepanjang pagi, siang, sore, bahkan jauh malam nanti, ke dalam kasih kuasa Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami bersama keluarga kami terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan ke dalam kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus doa kami naikkan. Amin.